Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Melia Widara Sandini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Dia Rahmawati yang bertugas sebagai moderator, dan 4 rekan saya, Wina Widianti, Hestiara Asih, Haikal Supramuji, dan Ilham Aludin. Langsung saja ke pemaparan materi. Kami akan memaparkan tentang perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Yang pertama adalah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Perdagangan luar negeri ini, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Perdagangan luar negeri juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Nah, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Contohnya itu ada kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negara sendiri. Yang kedua itu ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan dari spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi sesuatu barang yang sama jenisnya dengan diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya ada yang lebih baik daripada negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri. Sebagai contohnya itu Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan memproduksi kain, tetapi Jepang dapat memproduksikannya dengan lebih efisien daripada Amerika Serikat. Yang ketiga ada memperluas pasar industri-industri di dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin atau alat-alat produksi sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu meningkatkan kenaikan produksi dan meningkatkan keuntungan apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Dan yang keempat itu ada menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan luar negeri ini memungkinkan sesuatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern lagi. Perdagangan luar negeri juga memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Selanjutnya ada keuntungan dari spesialisasi yang akan dijelaskan oleh Ilham. Yang selanjutnya keuntungan spesialisasi. Spesialisasi adalah keunggulan yang dimiliki oleh satu wilayah dalam mengendalikan sumber daya. Ada dua keuntungan penting spesialisasi yang akan diperoleh oleh setiap negara. Keuntungan itu ialah faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. Dan yang kedua, penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri, biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan grafik, dan akan diuraikan gambar secara angka-angka mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Nah, untuk menyederhanakan gambar yang dibuat, perlu digunakan asumsi-asumsi tambahan, yaitu yang pertama, hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Yang kedua, masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. Yang ketiga, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Dan yang terakhir, harga relatif atau biaya penggantian yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. Selanjutnya, berikutnya ada keuntungan
mutlak. Keuntungan mutlak adalah dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di sini ada contohnya. Contohnya yang angka yang diberikan menunjukkan bahwa di negara B seorang pekerja dapat memproduksi kain lebih banyak dari seorang pekerja di negara A. Ini berarti pekerja di negara B adalah lebih efisien dari negara A dalam menghasilkan kain dan dapat dikatakan bahwa negara B mempunyai keuntungan mutlak dengan memproduksi kain. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa seorang pekerja di negara A dapat memproduksi lebih banyak beras dari seorang pekerja di negara B. Dengan demikian, negara A mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi beras. Berikutnya ada keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif lebih rendah dari negara lain. Di situ juga ada contohnya yang menunjukkan bahwa seorang pekerja di negara M lebih efisien dari seorang pekerja di negara N dalam memproduksi beras dan kain. Karena seorang pekerja di negara itu dapat memproduksi lebih banyak kain maupun beras kalaupun dibandingkan dengan yang dapat dihasilkan pekerja di negara N. Namun demikian, keduanya negara tersebut dapat melakukan perdagangan yang lebih saling menguntungkan. Keuntungan tersebut timbul akibat di negara M menghasilkan 800 meter kain itu senilai 2.400 beras. Jadi 1 meternya itu 3 kilo. Dengan demikian, negara M untuk memproduksi semeter kain dibutuhkan 3 kilo beras. Yang kedua itu di negara N. Di negara N, seorang pekerja dapat menghasilkan 600 meter kain atau 1.200. Artinya 1 meter kainnya itu 2 kilo beras. Dari keadaan ini dapat dikatakan harga kain adalah lebih murah di negara N dan beras lebih murah di negara M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heka. Baik, selanjutnya yaitu proteksi. Pengertian proteksi itu sendiri yaitu proteksi perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Proteksi mengambil berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor, untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan. Pemerintah menerapkan proteksi yang membatasi impor. Perlindungan dapat diberikan melalui proteksi tarif dan proteksi non tarif. Terus selanjutnya tujuan penting dari proteksi. Tujuannya yaitu yang pertama mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua untuk mendiversifikasikan perekonomian. Yang ketiga untuk menghindari pemerosotan industri tertentu. Terus untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk menghindari dumping. Terus untuk menambah pendapatan pemerintah. Yang terakhir untuk alat pembatasan perdagangan. Selanjutnya yaitu halangan perdagangan. Poin yang pertama yaitu tarif dan pajak impor. Proteksi perdagangan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tarif ad valorem dan tarif spesifik atau khusus. Tarif ad valorem adalah pajak impor yang dikira berdasarkan harga dari barang yang diimpor. Sebagai contoh, apabila pajak impor mobil adalah 50%, ini berarti pajak yang harus dibayar adalah 50% dari harga impor sesuai mobil. Sedangkan pajak spesifik atau khusus adalah yang tetap nilainya walaupun harga barang impor berubah. Sebagai contoh, katakan 1 ton beras dikenakan pajak impor sebanyak 200.000. Maka apakah tugas beras naik atau turun, pajak impor 1 ton beras akan tetap sebanyak 200.000.
Yang kedua yaitu kuota pembatasan impor. Ini adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun. Berbeda dengan tarif, kuota tidak dapat menambah pendapatan pemerintah, akan tetapi untuk produksi domestik kuota merupakan langkah pemerintah yang lebih menguntungkan karena setelah kuota impor dipenuhi, mereka tidak lagi menghadapi persaingan dari luar. Yang ketiga yaitu hambatan perdagangan bukan tarif. Langkah-langkah pemerintah dalam peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan ke atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor dinamakan hambatan perdagangan bahkan tarif. Terus yang terakhir yaitu pembatasan valuta asing. Ketiga cara membatasi perdagangan yang telah diterangkan tadi tergolong dalam kebijakan. Di samping itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan moneter untuk membatasi impor, seperti tidak memberi kemudahan pinjaman bank untuk mengimpor atau melakukan pembatasan penjualan valuta asing untuk tujuan mengimpor barang-barang mewah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara yang berbeda. Teori globalisasi membahas mengenai dampak dari proses globalisasi terhadap perekonomian dan masyarakat, termasuk peningkatan perdagangan internasional, arus modal, dan migrasi tenaga kerja. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Globalisasi bukanlah suatu keadaan yang baru dalam hubungan ekonomi luar negeri. Proses globalisasi bermula semenjak beberapa abad yang lalu ketika negara-negara Eropa menjelajahi daerah-daerah baru di benua Amerika, Australia, dan New Zealand, dan melakukan penaklukan dan penjajahan di berbagai kawasan Asia dan Afrika. Perkembangan ini telah meningkat aliran perpindahan penduduk dari negara Eropa ke negara benua Amerika, Australia, dan New Zealand, mengembangkan investasi asing yang meningkatkan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang mewujud globalisasi yaitu perkembangan politik dunia. Pada masa permulaan tahun 1980-an, Margaret Thatcher dan Ronald Reagan masing-masing menjadi kepala pemerintah di Inggris dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin ini adalah penganut ideologi yang sangat menekankan kepada kepentingan pihak swasta dan pasaran bebas. Kedua pemimpin tersebut melakukan usaha meningkatkan peranan sektor swasta dan menjual perusahaan milik pemerintah. Langkah ini dikenal sebagai kebijakan penswastaan atau privatization. Semenjak masa tersebut, berbagai negara maju dan negara berkembang mengikuti pihak swasta dan menciptakan ekonomi campuran yang lebih mendekati kepada sistem pasar bebas. Semenjak akhir 1980-an, juga negara-negara komunis di Rusia, Eropa Timur, dan Cina meningkatkan sistem komunis dan menjadikan sistem pasar dengan campur tangan pemerintah yang lebih sebagai sistem perekonomian yang mereka jalankan. Yang kedua yaitu perkembangan praktek pasar bebas. Bagian permulaan dari ini telah menerangkan dari perdagangan bebas. Salah seorang ahli ekonomi klasik yang terkemuka pada abad ke-19 telah menunjukkan kebaikan dari menjalankan perdagangan bebas yang sekarang dikenal sebagai teori keuntungan berbanding. Seterusnya, ahli ekonomi klasik lain seperti Adam Smith dan John Stuart Mill menunjukkan tentang kebaikan lain dari perdagangan bebas, yaitu meluaskan pasar produksi domestik. Gas alam dan kelapa sawit tidak akan penting peranannya dalam ekonomi Indonesia dan dapat mengimpor dana modal, barang modal, kemahiran, dan teknologi dari negara lain. Yang ketiga yaitu perkembangan perusahaan multinasional. Semenjak Perang Dunia Kedua, perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara maju mulai mengembangkan investasi ke negara-negara di luar negara asalnya. Penanaman modal ke negara-negara lain tersebut bukan saja terbatas ke negara-negara maju, tetapi juga ke negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan raksasa ini lebih dikenal sebagai multinational corporation atau MNC. Nama-nama perusahaan yang sangat terkenal seperti Honda, Sony, Mobil Exxon adalah
adalah beberapa contoh dari beratus-ratus perusahaan emisi. Yang keempat yaitu perkembangan investasi portofolio di pasar luar negeri. Kemajuan yang dicapai berbagai negara semenjak Perang Dunia kedua telah meningkatkan kemakmuran dan tingkat pendapatan masyarakat sebanyak berkali lipat. Mengikuti peningkatan ini, tabungan masyarakat menjadi semakin besar dan institusi keuangan dan pasaran keuangan menjadi semakin berkembang. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Di samping faktor-faktor yang diterangkan di atas, yaitu satu faktor lain yang tidak kurang pentingnya adalah kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi antara lain menyebabkan aliran keluar masuk uang dan dana dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini mendorong kepada peningkatan keefisienan dalam membiayai transaksi perdagangan luar negeri, investasi langsung atau FDI, dan investasi portofolio. Yang selanjutnya, manfaat globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan yang terakhir, menyediakan dan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sekian saya kembalikan. Baik, pemaparan materi tentang perdagangan luar negeri, proteksi dan juga globalisasi telah selesai disampaikan. Silakan barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Seni Mutiara Alamanda dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada saat sekarang ini? Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Reni dari kelompok 1. Apa contoh terjadinya globalisasi dalam bidang pengetahuan teknologi? Satu penanya lagi, silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elis dari kelompok 2. Bagaimana kebijakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara dalam perdagangan luar negeri? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Izinkan untuk kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ya, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Haikal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Pertanyaannya yaitu apakah perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada saat sekarang ini? Jawabannya ya, karena perdagangan internasional dapat menstabilkan harga barang dikarenakan dapat meningkatkan pasokan dan permintaan suatu barang atau jasa, meningkatkan kompetisi, efisiensi produksi, dan spesialisasi dalam produksi yang dapat diproduksi dengan biaya lebih murah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alasan tersebut akan dijelaskan oleh Izin menambahkan jawaban dari Haikal. Alasan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan tersebut, yang pertama ada diversifikasi sumber daya. Diversifikasi sumber daya adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi atau sumber daya ke beberapa area atau jenis yang berbeda. Hal ini dapat menstabilkan harga dengan mengurangi dampak dan fluktuasi harga di suatu area atau sektor tertentu. Yang kedua ada kompetisi. Jika ada beberapa pemasok yang bersaing untuk pasar yang sama, mereka akan berusaha untuk menawarkan harga yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik untuk menarik pelanggan. Hal ini dapat membantu menjaga harga tetap stabil dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi dalam perdagangan internasional dapat menstabilkan harga dengan cara meningkatkan pasokan dan permintaan barang dan jasa di pasar global sehingga mengurangi volatilitas harga. Efisiensi juga dapat meningkatkan kompetisi di pasar global yang dapat menegakkan harga secara alami. Yang keempat ada spesialisasi. Spesialisasi dalam perdagangan internasional dapat menstabilkan harga dengan cara meningkatkan efisien produk dan mengurangi biaya produk. Mungkin itu saja untuk pertanyaan sini. Cukup. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Wina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Apa contoh terjadinya
dunia globalisasi dalam bidang pengetahuan teknologi. Contohnya bisa dilihat dalam dunia pendidikan. Dulu semua siswa belajarnya itu memakai buku dan alat tulis lainnya. Sekarang sarana pendidikannya semakin luas di mana siswa bisa mengikuti pembelajaran online seperti Zoom. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Ilmu. Saya akan menjawab pertanyaan Luis. Bagaimana kebijakan proteksi suatu negara dalam perdagangan luar negeri? Di sini bentuk kebijakan proteksi dalam perdagangan luar negeri yaitu tarif impor dan tarif kuota. Tarif impor membatasi adanya impor dalam harga dan kuota impor yaitu membatasi dalam hal jumlah atau kuantitas. Terima kasih kepada teman-teman atas ketersediaannya untuk bertanya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing dengan memberikan perlindungan tarif atau non tarif. Dan yang terakhir yaitu globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara yang berbeda. Teori globalisasi ini membahas mengenai dampak dari proses globalisasi terhadap perekonomian dan juga masyarakat, termasuk peningkatan perdagangan internasional, arus modal, dan migrasi tenaga kerja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.